Katanya kakek saya pengen kenal sama nenek, mau nggak? Nggak boleh ya. Nah makanya. Apa nih? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama gue Ando, masih di Jembatan Hitam. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Semoga dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan, dan dipermudah segala urusannya. Seperti malam biasanya, tim Jembatan Hitam sudah mendatangkan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman misterinya. Bagaimana kisahnya? Halo Bang, apa kabar Bang? Halo Bang, baik. Bang, ya perkenalkan dulu Bang sama teman-teman di rumah nih Bang. Halo guys, gua Azan dari Jakarta. Dari Jakarta. Yes. Bang Azan, kalau boleh tahu Bang Azan keseharian nih sibuk apa nih Bang? Sibuk ya toko Bang, di toko. Kerja di toko, kerja di gitu, toko, Bang. retail. Bang, kalau boleh tahu sedikit Bang, Abang kesini mau cerita mengenai apa nih Bang? Misalkan pengalaman saya sih di dunia astral sama kejadian-kejadian masa lalu saya. Wah ini menarik nih teman-teman, Bang Azan jadi ingin menceritakan pengalaman di dunia astral Bang ya. Yes. Dan kejadian-kejadian Yang masa lalu. Oke Bang, sebelum Abang cerita, ada gak Bang yang Abang mau promosikan buat teman-teman di rumah Jembatan Hitam, entah itu Instagram atau Abang punya usaha lain? Oke. Instagram jangan lupa follow IG saya yang namanya Mufazan, MUFAZAN 13. Mufazan 13 Bang. Iya, ya. 13. Nanti ada di deskripsi dan di bawah ya. Ada lagi Bang? Oke, saya akan promosiin jaket yang saya pakai, yaitu American Jeans. American Jeans. Bahannya lembut, enak digunakan. Oh, jadi kalau untuk order kemana order Bang? ya di pusat pengandanya aja, ada di mall-mall tersebut. American Jeans ada di Iya. mall-mall juga Bang ya. Bang Azan, ada lagi? Udah aja. Udah. Oke, buat teman-teman pelintas Jembatan Hitam, jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam. Nah, gua mau ceritakan nih. Zaman kecil itu gua sering diejek-ejek sama temen-temen. Kayak contohnya tuh kok lu bisa ngomong sendiri, gimana sih? Lu orang gila ya atau apa segala macem. Nah, kalau menurut gua sendiri ya gua kayak apa ya, gua suka punya temen yang hal-hal yang mistis kayak kuntilanak, genderuwo, siluman, anak kecil, terus pocong juga ada gua di rumah. Dan gua di perjalanan dunia gaib itu kayak perjalanan biasa sih, kayak contohnya jalan-jalan dan suasananya itu putih, dan gua diajak sama si kuntilanak merah itu. Dia kayak gini, dia cerita gini, kamu mau nggak saya jagain, saya ikutin. Dan gua ngejawab, ya kalau misalkan lu mau ikutin aja, kalau misalkan lu gangguin gua usir aja dari kehidupan gua. Nah, pas udah kayak gitu ya udah, akhirnya sampai sekarang umur gua udah 23 tahun, dia sampai saat ini masih ada. Dan kalau misalkan Anda melihat yang bisa ngelihat atau apa segala macam, di sebelah kanan saya itu ada sosok kuntilanak merah. Nah, dia untuk menjaga-jaga, kayak misalkan dulu gua waktu zaman SMP kelas 8 itu gua dibegal itu pas tahun 2000 berapa ya, pokoknya udah lupa lah 2000 berapanya. Nah, gua dibegalnya itu gua bawa motor di usia sekitaran 16 tahunan. Nah, pas udah gitu gua dibegal kan, dia kaget, kok bang lu bawa apa sih bang, kok merinding banget gua, padahal masih sore itu. Ya menurut gua, kalau ya udah lu mau ngapain bang, maksud gua kan, ya gua mau ngebegal lu bang, mana selain motor lu atau apa. Dan yang nolongin gua itu adalah kuntilanak merah ini.
Oke guys, gua mau ceritakan pengalaman gua koma selama 2 minggu. Nah, gua koma 2 minggu itu berarti kalau misalnya 2 minggu itu cukup lama ya. Kayak gua itu pernah disangka udah meninggal karena gua itu dalam diri gua itu roh gua tuh ke dunia astral, masuk ke dunia astral sama teman kecil saya. Nah, dia menceritakan gimana masa-masa hidupnya selama dia masih hidup. Kayak dia itu disiksa sama keluarganya, dan di keluarganya itu dia disiksa kayak sama emaknya itu diseret atau apa segala macam, suruh pekerjakan lah ibarat kata di zaman tahun 1985 itu tahun itu. Nah, dia itu diseret, dipukulin sama orang tuanya karena suruh pekerjakan. Nah, saya nanya, kok gua diajakin kayak gini, maksudnya apa? Iya, kata cewek tersebut ngomong gini, ya saya tuh mau kamu tuh tahu kalau kehidupan aku kayak gini, kayak aku disiksa atau apa ya macem. Nah, aku tuh disuruh pekerjakan bang, katanya. Oh begitu. Nah, terus lu apa sebabnya gua cuy ini? Iya, aku mau review kejadian saya, soalnya abang ini dipercayain sama saya percaya sama abang kalau misalkan abang itu bisa ngejagain rahasia dan abang itu punya kelebihan segala macam. Ya udah oke, maksudnya gitu. Tapi ingat kalau misalkan di rumah gua atau apa, keluarga gua atau cewek gua dan diganggu, iya bang, siap bang, maksudnya gitu. Pas gua itu review, dia itu temen gua itu sampai berdarah-darah, sampai tangannya sampai pengen patah segala macem, dan dia di saat itu dia ada di sini juga. Pas udah itu review, nah pas gua balik ke dunia nyata itu ternyata gua ada di kuburan guys. Gua ada di kuburan dan gua dikain kafanin sama keluarga gua dan lain-lain. Gua mau ceritakan sebulan yang lalu kejadian itu pas toko gua lagi renov. Nah, gua renov itu hanya jaga 2 orang dan tukang-tukangnya itu pada tidur. Itu kejadiannya itu jam 1:30 malam, pas banget itu goib itu beraktivitas. Nah, kejadian itu gue 1:30 lagi main game sama temen gue. Nah, awal-awal dia nandain ada keberadaannya itu di situ kan ada door-in-door. Nah, di door-in-doornya itu diketok, dia dar. Nah, gue pikir ya tikus atau kucing lagi berantem lah, kena door-in-door atau segala macam. Pas gue ngeliat nggak ada. Nah, pas gue selesai itu gue masuk kan, gue penasaran masuk ke dalam toko. Ternyata ada sosok genderuwo yang gede, taringnya panjang, rambutnya berantakan segala macam. Nah, itu ituannya tuh negatifnya kuat banget. Soalnya apa? Itu tuh dia bisa ngelakin batu bata lempar yang gede banget. Nah, gue tantangin, lu kalau misalkan lu kuat atau apa, yaudah ayo lawan gua. Tapi kalau misalkan lu nggak kuat, yaudah lu kabur dari toko gua. Maksudnya apa? Jangan digangguin tukang-tukang gua lagi kerja. Tukang gua ya kerja itu sampai berdarah-darah guys, berdarah-darah. Jadi itu gua tukang gua itu lagi kerja jam 6:30 malam, dijatuhin sama sosok genderuwo itu guys. Jadi itu digeser tangganya, tiba-tiba tuh tukang gua mukanya tuh langsung dihantam ke tembok. Jadi itu berdarah, hidungnya berdarah, terus kayak pipinya, terus mulutnya sampai sobek sininya guys. Dan itu
kejadiannya setengah 7 malam pas selesai azan maghrib. Itu tuh sosoknya itu kayak nggak suka rumahnya itu dihancurin sama tukang atau nggak sama kita. Nah, katanya sih dia bilang bukan dihancurin, itu mau dibagusin. Soalnya apa? Itu udah kotor banget. Gue peduli juga kan sama keberadaan toko gua dan rumah lu tersebut. Dia nggak terima guys, jadi itu dia minta sesajen jamu kunyit sama jamu pahit. Dia minta itu biar nggak gangguin. Dan pas gua mintain atau segala macem, ya alhamdulillah sampai toko udah selesai, ya udah aman kejadiannya. Jadi tuh zaman gua SMK ada tuh namanya PKL, dan gua nginep di rumah saudara gua. Itu kejadiannya udah lama banget ya guys. Jadi gua itu numpang buat ke tempat PKL itu dari rumah kan jauh banget, sekitaran 3 jaman. Dan gua keputusan itu gua nginep di rumah saudara gua. Dan kayak pas sudah gua nginep, itu kejadiannya tuh jam setengah 10 malam. Nah pas setengah 10 malamnya itu orang-orang rumah gua tuh kayak kakak sepupu gua, adik sepupu gua segala macam itu udah pada tidur, dan gua masih melek sampai jam 3. Dan gua pernah dijailin sama sosok tersebut. Nah sosoknya tersebut itu menyerupai abang gua sendiri, abang sepupu gua. Jadi pas gua lagi nonton TV, gua makan di lantai 2, tiba-tiba ada suara gedoran. Pas gedoran itu, pas gua buka pintu, ternyata abang gua. Gua tanya, "Lah kok bang lu tumben datang pas jam segini? Biasanya juga lu pulang pagi atau nggak jam 8 atau jam 7 pagi." "Enggak, gua jalan lagi capek, gua banget." "Oh ya udah lu masuk, orang-orang udah pada tidur." Ya udah gua masuk ya ke atas ya, ke kamar gua. Ya udah. Nah pas itu gua lanjut nonton TV kan, nonton TV, makan. Nah tiba-tiba abang gua ke kamar mandi dong, cuci beres-beres. Terus dia nyiapin kopi segala macem. Nah pas lama kemudian sekitaran jam 3 itu dia minta tidur di kamar. Pas sudah tidur di kamar, setengah 4-nya kemudian sosok abang gua itu yang asli bener-bener abang itu datang pulang. Dia itu habis pulang dari ke puncak kalau nggak salah, ke puncak buat sama teman-teman gua. Gua nanya, "Lah lu bukannya pulang dari jam setengah 10-an ya?" "Enggak, gua nyampe tadi macet." Lah terus yang gua layanin, yang gua bukain segala macam siapa? Gak tahu. Ya kok nggak tahu. Ayo jangan siapa. Emang sih di tempat tersebut itu ada 4 makhluk. Yang pertama kayak kuntilanak, kedua kayak sosok nenek-nenek, yang ketiga pocong, yang keempat itu kayak apa sih, kayak jin itulah segala macam. Ya teman-teman, itulah sedikit kisah cerita misteri dari Bang Azan yang menurut gue sih sangat ekstrim banget Bang ya. Karena gue ini sebagai orang awam juga Bang. Bang Azan, Apa? Bang Azan kan bercerita juga tadi sempat 2 minggu koma. Dan keluarga abang di situ sudah sempat menyatakan abang itu meninggal Bang ya. Bang, bisa sedikit diperjelas gak Bang, selama abang di masa koma itu suasana kejadian itu seperti apa sih Bang di dalam dimensi lain? Ya di dunia dimensi lain itu sama kayak kita, cuman bedanya itu dia itu suasana itu kan, kalau kita kan ada pohon atau apa segala macam, dan itu sama sekali nggak ada putih flat gitu aja. Putih itu. Nah, tapi kalau sosok-sosoknya gitu Bang, kayak berupa manusia atau hewan gitu,
ada serupa kayak siluman monyet ada di situ, terus ada kuntilanak merah, genderuwo, terus reak juga ada. Oh, lebih ke makhluk-makhluk Makhluk-makhluk yang dibilang itu sih negatif banget. negatif banget di situ Iya. Bang ya. Dan alhamdulillah Bang di situ juga udah bisa kembali lagi ke Iya. dunia nyata Bang. Nah. Soalnya juga kata teman saya nih Bang, sebelumnya juga ada yang pernah podcast di sini. Dia bilang kalau misalnya bisa kembali lagi ke alam nyata itu termasuk beruntung Bang. Iya. Katanya kebanyakan orang yang bisa kembali ke alam nyata itu kalau nggak maaf meninggal atau hilang ingatan gitu Bang. Mungkin begitu Bang ya. Oke Bang, yang di flashback ke tempat kerja Bang. Nah, Kan di situ ada sosok genderuwo. Sampai sekarang masih ada gak Bang? sampai sekarang sih alhamdulillah ada sih, cuman dia nggak ganggu. Sudah nggak ganggu Iya, seperti sudah waktu itu nggak Bang ya? ganggu. Soalnya pernah saya tantang sih Bang. Iya. Oh, pernah Abang tantangin dia karena Abang ini juga punya ibaratnya sosial- backingan lah iya, Bang ya. Sebuah alhamdulillah sih punya kayak bukan kekuatan sih ya dibilangnya, mukjizat lah. Mukjizat gitu Bang. Mukjizat. Oh iya Bang, dan juga Abang mempunyai mukjizat seperti itu atau kodam seperti itu didapat dari siapa Bang, atau Abang dapat sendiri atau keturunan? Kalau misalkan mata batinnya itu saya itu bukan dapat sih, keturunan Bang. Kalau misalkan Keturunan. mata batin, kalau misalkan masalah kodam itu dari perjalanan saya sama teman-teman saya, misalkan kayak ke Bogor, Sulawesi atau ke Bali, itu dapat dari situ Bang. Oh, dapat dari situ. Jadi maksudnya dapat di situ Abang mengambil atau tiba-tiba Abang dapat? Enggak, saya nggak pernah yang namanya itu mengambil. Oh, jadi tiba-tiba dapat gitu Bang ya? Iya, dia malah mengajukan diri buat ngejagain saya Oh, atau justru apa buat mengajukan temen. diri ya Bang? Iya. Ya, mantap. Bang, dan di waktu SMK tuh Abang sempat pernah dibegal Bang? Iya, Dan yang zamannya SMA itu. menyelamatkan itu Abang bilang sesosok Kuntilanak kuntilanak merah. Iya. Dan sekarang masih ada Bang ya? Masih ada. Di- Dan di samping sebelah kanan saya. Samping kanan. Iya. Boleh dijelasin nggak Bang? Di Tingginya apa? semana, sosoknya Oh, seperti apa gitu? Oke. Tingginya ini sekitaran 2,5 meter. 2,5 meter, jadi hampir Ini segini tembok ya? lebih. Oh. Tapi dia bisa mengkecilkan diri begitu. Oh, namanya makhluk halus Bang Iya. ya? Dan wajahnya Wajahnya cantik itu gitu Bang? dibilang cantik ya cantik. Kalau misalnya dia masih hidup sih cantik. Cuman dia kan kayak bekas ditabrakin atau apa segala macam. Jadi tuh dia pas dulu ya namanya juga waktu itu zamannya orang pada edan ya, maksudnya orang mabok atau apa. Nah dia nggak sengaja dia minum, diajakin sama temennya. Nah jadi pas sudah pulang itu udah kayak setengah sadar setengah enggak. Jadi pas jalan mau balik dia itu dia ditabrak sama mobil Bang. Kecelakaan Bang Iya, ya? kecelakaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bang, thank you banget nih Bang udah mau main ke Jembatan Hitam. Terima kasih banget. Bang, sebelum pamit ada nggak Bang pesan-pesan untuk teman-teman di rumah? Oh oke. Pesan-pesannya kalau misalkan Anda di tempat-tempat sepi atau di kuburan atau apa segala macam, jangan merasakan rasa takutnya rasa takutnya itu kuat. Oh, jadi- Soalnya apa? Rasa takut itu kuat, makin tuh makhluk makin berani untuk menggangguin kita. Oh, jadi harus kita lawan rasa takut tersebut Iya, Bang? Oh, Itu ada sih. lagi Bang? Satunya lagi kalau misalkan dari tempat-tempat yang sunyi atau apa, jangan berani-berani buat ngelamun atau banyak pikiran lah. Oh, iya. Soalnya tuh makhluk itu demen sama orang yang kayak gitu Bang. Jadi itu mudah banget masuk. Mudah banget masuk Bang Iya. ya. Mudah banget, pokoknya mudah banget untuk Dimasukin, dijailin atau apa gitu. segala macam. Oke Bang. Bang, sebelum closing, Abang bisa promo-promo nih. Oke, jangan lupa follow, like saya, ID-nya Mufajan 13 dan
promosiin baju saya yang lagi saya pakai. Promosi apa tuh? American Jeans. American Jeans ya bang? Iya, Oke. sama parfum namanya juga Garuda Indonesia. Parfumnya Garuda Indonesia. Iya. Nanti ada nih di bawah Di dan bawah. di deskripsi ya. Oh iya bang, Instagram sekalian. Instagram Mufazan 13. Mufazan. Mufazan 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 13. 13 ya. Yang pengen kepo-kepo langsung aja Di nih. bawah ini ya. Di Yes. bawah Mufazan 13. Bang Azan, thank you banget. Ya. Oke, buat teman-teman pelintas jembatan hitam, jika kalian mempunyai cerita menarik seputar misteri dan ingin bercerita di sini, langsung aja DM di Instagram kita di @jembatan_hitam. Akhir kata gue Ando mengucapkan undur diri. Dan Azan mengundurkan diri. Jangan kemana-mana, saksikan Jembatan Hitam. Oke teman-teman, kali ini Bang Azan dan temannya Bang Forlan ingin melakukan edukasi terhadap makhluk astral yang berada di sini Bang ya. Betul. Assalamualaikum Nek. Assalamualaikum Nek. Nenek, boleh kenalan nggak? Oh nggak boleh, jadi teman-teman nih nenek nggak mau ngasih tahu namanya. Nenek, kita boleh sedikit interaksi gak sama nenek? Boleh tanya-tanya ya Nek ya? Iya. Oke. Nenek, maaf, nenek di sini udah berapa lama? Sudah 1000 tahun yang lalu. Sudah 1000 tahun yang lalu. Wah, jadi sebelum rumah ini dibentuk nih ya. Nenek, selain nenek di sini ada lagi kan Nek teman-teman nenek gitu? Ada yang seperti itu. Ada. Ada. Nek, maaf, kalau selama ini kan nenek udah lama banget nih 1000 tahun. Iya. Nenek di sini tugasnya ngapain Nenek? Apa kamu tahu? Iya, kalau boleh tahu. Saya suka gangguin itu bersama di jalan raya. Oh, yang juga gangguin yang di jalan raya Nek. Kok nenek mau sih ngegangguin, kenapa Nek? Iya, saya iseng. Song. Tapi untuk penghuni rumah ini nenek nggak gangguin kan? Enggak. Enggak Nek. Oh, iya. Kalau boleh tahu kenapa bisa apa suka iseng sama masyarakat sini Nek? Saya iseng karena ulahnya dia sendiri. Oh, kalau lagi sendiri ya. Lagi sendiri ya. Terus apa lagi? Tapi nenek kalau untuk iseng gitu cuma sekedar iseng aja nih ya, nggak sampai melakukan hal-hal yang ekstrim gitu nih. Enggak. Oke. Terus nenek tujuan ada di sini untuk apa ya Nek? Saya sudah lama di sini. Anda yang baru. Oh gitu. Nenek pernah nggak ada nggak orang-orang sini yang merasa nenek terusik atau gimana Nek? Masyarakat sini? Kalau terusik, saya tidak terusik, tapi saya yang gangguin terus kalau misalkan dia itu yang nggak baik-baik. Berarti yang jelek-jelek ya nenek ya? Maaf nih kalau boleh tahu, nenek Muslim Apa itu? Oh, agama? agama Apa agama? Islam kan nenek? Islam itu apa? Oh, oke. Islam agama yang dibawakan Rasul nek. Saya tidak tahu. Oh tidak tahu nih. Tidak tahu ya. Nenek berarti nggak ganggu ya masyarakat sini ya? Cuman iseng aja ya Nek ya? Iya. Oke. Udah, silakan. Oke, nenek terima kasih nih ya Udah. pembicaraan kita. Kamu tuh Kenapa?
Kamu kenapa bawa dia? Bawa kakek-kakek itu. Ya itu kakek saya. Itu kakek saya, Nek. Mau kenalan nggak? Enggak. Hmm? Katanya kakek saya pengen kenalan sama nenek. Mau nggak? Enggak boleh. Nggak boleh ya. Nah makanya ya, Nek. Nah, jangan suka iseng-iseng lagi ya, Nek ya. Oke? Saya Nanti- itu bukan saya. Iya, nanti kita kenalan sama kakek aku ya. Yaudah, Nenek bisa keluar ya. Ini bisa keluar kan ya? Nenek mau keluar secara paksa atau secara halus, Nenek? Nek, Saya betah di sini. saya bantu keluarin ya. Tidak bos. Ya. Saya bantu keluar ya, Nek. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, udah mendingan bang. Udah. Oke teman-teman, itulah sedikit interaksi kita dengan penunggu di sini, sesosok nenek-nenek. Bang Azan, tadi kan Abang Azan sempat kerasukan gitu, sosok nenek-nenek. Boleh gak bang abang ceritain sedikit apa yang abang rasakan gitu? Kalau dirasakan sih saya itu nggak ngerasakan sih, maksudnya saya pindah dari tubuh saya keliling tadi tuh ke sono, dan saya masih penasaran yang pertama kali kita masuk kenapa kita tuh kayak dibutakan map ya kan, dari tadi tuh Iya. sama penunggu itu yang di dekat yang di depan jalan raya itu kayak diputer-puterin loh bang, maksudnya suruh muter arah, pas muter arah tibanya di situ, tapi pas sudah tiba di situ diputerin lagi dalam situ. Itu aja bang, gitu sosoknya situ. Jadi Bang Azan tadi sama tim sempat seperti disasarin gitulah sama. Jadi abang itu bisa tahu gak bang yang menyasarkan abang itu sosoknya kayak gimana bang? Sosoknya itu perempuan, dia itu kayak di sini tuh matanya itu kayak bekas berseret-seret dengan penuh dengan darah gitu sih bang. Dia ngintipin mulu bang dari tadi, pas teman saya juga lagi pakai motor diintipin, terus saya juga diintipin juga. Gitu sih bang. Oke. Itu sedikit cerita dari Bang Azan. Oke, untuk abang, tadi abang siapa namanya bang? Forlan. Oh iya Bang Forlan, sorry lupa. Bang Forlan, tadi kan abang sedikit berinteraksi juga sama sosok nenek-nenek yang ada di sini bang ya. Penglihatan abang itu nenek-nenek ini seperti apa sih bang? Kalau gua gak bisa ngelihat, namun indera pekanya tajam. Jadi bisa merasakan aja. Bisa gitu, Bang, merasakan ya? saja. Oh gitu. Tadi Iya. kan abang juga sempat ngebantuin Bang Azan untuk Bantu keluarin. bantu keluarin sosok nenek tersebut bang ya. Dan nenek tersebut juga sepertinya seperti ketakutan sama sama kakek abang ya yang Iya. abang itu. Jadi kakek tersebut yang melindungi abang gitu bang. Iya, dari Uyut. Oh dari Buyut. Mm-mm. Oke bang, mungkin sampai situ aja. Ada pesan-pesan gak bang buat teman-teman? Ya, kalau pesan-pesannya sih, kalau kalian ada di tempat sepi atau tempat-tempat yang angker gitu, jangan suka nantangin. Jangan suka nantangin, jangan suka merasa paling hebat. Atau jangan, ya pokoknya ya yang negatif-negatif janganlah. Oh jadi intinya kita masing-masing aja gitu bang. Iya, boleh kita mau percaya atau enggak, balik lagi. Mau masuk lagi? Siapa? Siapa yang mau masuk lagi? Siapa? Udah mau masuk bang. Siapa mau masuk lagi? Tahan. Tahan Zan. Hei. Oi. Biarin aja.
Iya. Apa nih? Assalamualaikum. Siapa nih? Hei, Assalamualaikum. Ente siapa? Hei, bangun. Bangun, ente siapa? Jangan ganggu teman saya. Bisa jawab gak? Halo? Anda siapa? Bangun. Bangun. Bangun tidak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anda siapa? Anda keperluan apa masuk ke teman saya? Mau saya bunuh Anda atau saya mau keluarin? Bangun. Anda siapa? Yang susah. Agak keras bang ya. Anda siapa? Bangun. Mau saya keluarin? Keluarin aja bang, keluarin. Keluarin ya? Iya, kasihan. Ya, saya keluarkan ya. Saya keluarkan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Keluar lu. Bangun. Susah sekali. Zan, lawan Mufazan. Lawan Mufazan. Jangan dikontrol, Zan. Zan. Mufazan. Kontrol Zan, kontrol Zan. Zan. Fazan. Fazan. Kontrol Zan. Bang, Zan. Tuh. Apa itu? Duduk Zan. Kan enggak gimana itu? Masa nyalakan dulu. Udah bisa. oke teman-teman, tadi ada sedikit interaksi dari makhluk asal. Mungkin makhluk asal yang dari luar kali bang ya? Iya. Itu agak sedikit susah. Agak sedikit susah mungkin. Mungkin Bang Porlan bisa menjelaskan bang sosok yang tadi bang? Kalau tadi itu gimana ya? Kalau untuk ngegambarinnya saya pandangan kan masih buram. Seburan. Kalau untuk indera pekanya saya lebih tajam. Jadi ada makhluk yang nggak diundang tiba-tiba masuk ke Mufazan gitu kan. Oh tiba-tiba masuk begitu aja bang? Iya masuk. Dan ini susah. Dan saya juga belum bisa menangani yang tadi makanya. Agak sedikit susah sih. Iya. Tadi. Dan jujur gue juga kaget juga. Ini baru pertama kali nih di podcast ini yang kesurupan atau kerasukan gitu bang. Iya. Aduh bingung mau harus gimana lagi gitu bang. Iya betul. Oke bang, mungkin sampai situ aja kali bang ya. Oke. Dan bang Azannya juga udah kasihan kali, udah kecapean, Iya. energinya juga sudah terkuras bang. Lagi menetralisir Iya, lagi menetralisir. tenaganya. Bang Forlan, thank you banget. Oke. Udah mau main ke Jembatan Hitam. Oke sip. Thank you banget. Thank you.